Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Begini bunyi firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalan akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau mengajarkan kami untuk setia. Sekalipun banyak masalah yang terjadi di dunia ini, tetapi kami yakin sungguh bahwa Tuhan sumber keselamatan dalam hidup kami akan selalu setia menghadapi apapun yang kami alami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada di dalam pimpinan, di dalam kasih setia. Engkau selalu menyertai kami. Mari bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk kembali. Salam, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini judulnya adalah hidup dengan DNA kerajaan surga. Saudara pasti tanya, mengapa kok harus ada DNA-nya? Ya. Kita tahu bahwa kita adalah milik Allah, tetapi kita harus tahu ya saudara, apa arti DNA. DNA ini singkatan dari Indonesianya adalah asam deoksiribonukleat. Ya, DNA adalah materi genetik yang terdapat di dalam sel makhluk hidup dan berfungsi menyimpan identitas. Ya. Jadi setiap manusia memiliki DNA. Semua manusia memiliki DNA yang menentukan identitas fisiknya, ya, fisik kita. Dari DNA kita bisa mengetahui asal usul, gerak atau karakter atau karakteristik dan ciri-ciri seseorang. Namun sebagai orang percaya ya pada Tuhan,
Tuhan tidak hanya ingin mengubah perilaku kita, ya, tetapi Tuhan ingin membentuk identitas rohani kita. Dunia memiliki DNA sendiri, ya, keegoisme, kesombongan, ambisi, dan cinta akan diri sendiri. Itulah keadaan di dunia. Tetapi DNA kerajaan surga itu beda, saudara. Hikmat, pengertian, kuasa, pengenalan akan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Jadi sangat berbeda dari keakuan kita. Mari kita akan perhatikan di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa kehidupan sebagai anak-anak Tuhan menerangkan bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu yang dipenuhi dengan roh Tuhan itu, ini adalah pola hidup kita. Seharusnya seperti itu, kita arahnya ke sana. Tuhan itu menghendaki supaya setiap orang yang percaya itu akan mempertanyakan DNA kita mana yang lebih terlihat. Ya, DNA yang kita miliki dalam hidup di dunia ini, DNA dunia atau DNA kerajaan surga. Jadi kalau kita bicara tentang DNA, maka kita tahu secara manusiawi, saudara, kita lihat keluarga Daud tampak seperti pohon yang ditebang habis, ya, tunggulnya ditebang habis, tetapi Tuhan masih menyisakan tunas kehidupan. Ya, kalau kita lihat kisah Daud, ketika manusia melihat akhir, ya, Tuhan itu masih melihat awal yang baru. Jadi kalau manusia akhirnya aku ngene-ngene tok, gini-gini tok, padahal Tuhan itu melihatnya itu bukan itu awal dari semuanya. Tuhan bekerja. Jadi bukan kebalikan, jauh dari pikiran kita, jauh dari jangkauan akal budi kita dan pengertian kita. Kita tahu di kitab Yesaya ini menjelaskan bahwa rahasia kekuatan Mesias itu dahsyat. Di kitab Yesaya ini menerangkan bukan karena kekayaan, bukan karena kependidikan kita, bukan karena kekuatan politik, bukan juga kekuatan roh yang di dalam hidup kita, roh kita sendiri, tetapi roh Tuhan yang ada padanya, sehingga kita memiliki kekuatan dan kekayaan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Mari kita berjalan bersamanya. Bagaimana kalau saya tidak pakai DNA surga tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan? Saudara tidak akan memiliki hikmat. Hikmat yang kita punya hanya kecerdasan biasa. Kita punya otak, Tuhan Allah memberikan kecerdasan itu hanya terbatas, saudara. Hanya terbatas ketika kita punya kuasa menjadi sombong, ya, kesombongan dan pengetahuan kita menjadi sia-sia. Kenapa? Karena toh akhirnya kalian melukai orang-orang di sekitar kita. Itu terjadi, saudara, karena tanpa ada roh Allah. Tetapi kalau roh Allah bekerja, saudara, kita harus tahu bahwa banyak orang ingin mendapat berkat dari Tuhan. Kita harus tahu itu. Tetapi Tuhan lebih dulu ingin memberikan rohnya. Jadi kalau kamu mau aku bekerja dalam hidupmu dan ikut campur tangan, biar izinkan rohku tinggal di dalam hidupmu. Itu intinya seperti itu. Jadi biarkan roh Allah bekerja. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan tanda DNA, ya, DNA kerajaan surga. Bukan dimulai dari kemampuan manusia. Itu kita catat, saudara. Bukan dari logika kita, nanti aku tak gini, ini mesti gini, aku tak doa gini, mesti gini. Itu tidak bisa, karena itu logika manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja. Dia akan hadir di dalam hidup kita, roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita itu kita harus mengenal pribadi Tuhan Allah kita. Kalau kita tidak mengerti, maka banyak sekali kita mendoktrin, ya. Jadi kalau kita lihat pada umumnya banyak orang tuh hanya tahu ayat, tahu doktrinnya, aktif di gereja Senin sampai Minggu, itu saya. Tapi saya tidak bisa mengaktifkan DNA surga bersama Tuhan. Kenapa? Karena saya seringkali, yaitu tadi ada masalah,
saya mulai menggerutu. Ada masalah, saya mulai pupus harap karena tidak selesai-selesai masalahnya. Baru ini. Tetapi pada Tuhan berkata, "No, this is it." Padahal itu awal mulanya. Aku ikut campur tangan dalam hidupmu ketika kamu mengalami banyak hal yang membuat jalan buntu dalam hidupmu. Tapi kita kurang mengerti akan panggilan Tuhan, kurang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga Tuhan tidak menjadi informasi, ya, tidak menjadi satu panutan dalam hidup kita, sehingga langkah kita itu menjadi tidak ada hubungan dengan Tuhan karena kita mengharap pada si A si B. Nah, ini yang harus kita mulai mikir, ya saudara, bahwa ini akhir dari semuanya adalah paceklik, masih panjang. Kesimpulannya, kalau dunia ini sedang berusaha untuk membentuk kita menurut DNA-nya, ya, DNA dari hidup kita, maka kita harus sadar juga Tuhan itu memanggil kita untuk hidup dengan DNA kerajaan surga. Jadi mari kita belajar untuk mengerti bahwa ketika Roh Tuhan itu memenuhi hidup kita, kita tidak lagi berpikir seperti dunia, kita tidak lagi bertindak seperti dunia atau hidup seperti dunia. Kenapa? Karena kita menjadi cermin kerajaan Allah di tengah dunia yang gelap ini. Ini membingungkan, Bu, aku tidak ngerti. Makanya kalau kita tidak ngerti, ada satu nyanyi yang mengatakan gini, atur saja Tuhan hidupku, terus pegang masa depanku, terus atur saja Tuhan biarlah sesuai siapa? Lalu pada siapa? Ini nyanyian, saudara, sebetulnya sering dinyanyikan di YouTube, di TikTok. Coba saudara renungkan dan masukin kata-katanya. Itu menyentuh sekali. Kalau saya ingat ini, saya merenung, saya tuh tidak layak. Karena kalau kita tidak diatur oleh Tuhan, kita pakai logika kita bisa stres, saudara. Buntu semua. Jadi kalau kesadaran kita ini mentok jedok, kita tidak punya siapa-siapa, saudara. Orang lain bisa bilang, oh kasihan, cuma gitu. Kita bisa melakukan apa? Satu-satunya jalan supaya Roh Tuhan itu ada, kita itu menjadi DNA kerajaan surga. Kita ini harus menjadi contoh dalam hidup kita, sebagai panutan dalam hidup kita. Kalau kamu itu adalah anak-anak Allah, biar kata orang, oh kamu dulu begini, sekarang kamu begitu, dah urus. Aku tuh hanya memandang salib tok. Dan sekarang kamu kayak gini, enggak apa-apa. Aku jalani. Itu yang harus kita bela. Kenapa? Karena kita ini punya DNA kerajaan surga. Jadi namamu itu dicatat di sana sesuai dengan apa yang Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Makanya pujian ini selalu berkata, atur saja Tuhan. Apalagi kalau yang di rock, ya, lagu yang di rock, teriak-teriak. Saya lebih suka seperti itu. Kenapa? Ya kita itu tidak sawopo, saya sana teriak-teriak. Kalau kita melihat lagunya, rekamannya yang rock biasa, yang bukan lagu biasa, teriak-teriak seorangnya sampai ini keluar semua. Ya memang nggak bisa, saudara. Gak ada jalan yang bisa membuat kita kuat. Hanya Tuhan yang bisa mengatur semuanya. Secara logika, hidup kita ini sudah diatur oleh Dia seharusnya. Makanya tadi saya beri petunjukan pertama, zaman sekarang berjagalah. Apalagi lihat dunia bergelora. Kenapa? Kedengaran sini sana banyak kabar mengemuka.
dalam sabda tanpa ada firman dalam hidup kita, kita tidak bisa jadi DNA-nya kerajaan surga. Jadi saudara harus tahu, ini rahasia kita saudara. Orang bisa naik peringkat hidupnya, naik dari sederajat dengan malaikat, ya. Walaupun kita tidak bilang, oh aku lebih tinggi, tapi Allah mengizinkan agar kita tahu persis bahwa kamu ini adalah orang yang kupilih. Dan orang yang kupilih belajar seperti Daniel, seperti Yusuf. Banyak sekali orang-orang yang di sini seperti siapa? Paulus, menderita saudara. Petrus. Kalau kita mau masuk dalam DNA-nya kerajaan surga, kita harus berani berjuang. Sekalipun kita ini di tengah badai yang kita tidak punya apa-apa. Karena kita tahu bahwa zaman yang sudah seperti ini bergelora, itu sudah ditentukan dalam kitab Wahyu bahwa keadaannya makin sulit, kondisi juga makin sulit. Jadi marilah kita berlindung di dalam sabdanya dengan cara kita baca firman supaya kuat. Firman itu kan peluru kita. Mau kita nembak setan, pelurunya apa? Firman. Kita perang, pelurunya apa? Puji-pujian. Kita melawan setan dengan apa? Pelurunya. Kita puasa. Jadi itu sebetulnya sudah ditentukan di dalam firman-Nya. Ketika firman itu diberikan kepada kita, kita tidak lagi berpikir, oh ini kok gini, tidak ada. Kita menyadari bahwa semua orang itu akan, orang bilang itu akan mengungkit masa lalu. Tahu ya, mengungkit masa lalu? Saya tahu mengungkit masa lalu. Mungkin masa lalu gini, yang tadinya tidak ada apa-apa diungkit. Jadi gak masuk akal gitu saudara. Si iblis itu seperti itu. Dia goncangkan kita supaya kita depresi, supaya kita syok, supaya kita tidak siap, supaya kita begini. Jadi kita ini jadi kayak apa ya? Loh aku ini apa kayak gini nih gitu. Kok jadi akhirnya begini? Nah itu yang iblis mau. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki kerajaan surga. Kita tidak punya tanda dari Tuhan bahwa kita ini ada DNA kerajaan surga. Tidak ada di sana. Kenapa? Karena kita berontak. Kalau kita berontak, akhirnya kita menjadi orang yang tidak dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa. Kita tidak tahu jalurnya Tuhan kemana, maunya apa, nggak ngerti saudara. Kenapa? Karena kita tidak memahami, ya. Tidak memahami arti bagaimana Tuhan lagi bekerja, urapan Tuhan bekerja. Ada satu nyanyian, urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan apa? Setiap belenggu, hancur saudara. Dosa, sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Saudara rasakan apa nyanyian tadi? Saya merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam hidup saya, bukan setrum. Tapi Tuhan menjamah, urapannya bekerja. Nah, itulah yang kita cari, saudara. Dan kita enggak oh aku turun gitu. Enggak, kita nyanyi aja. Terus dengan iman kita nyanyi. Tuhan bekerja. Dan nanti Tuhan buka kronologi kita. Loh, kamu harus begini loh. Kamu harus begini loh. Kamu harus begini loh. Kamu harus begini loh. Gitu, saudara. Karena itu juga sering terjadi dalam hidup saya. Saya merasa sendiri, tetapi ketika saya menyanyikan banyak lagu, saudara, saya merasakan bahwa
akhir-akhir ini memang banyak urapan Tuhan bekerja bagi setiap puji-pujian. Bukan karena kagum suaranya, tapi karena urapan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita sewaktu-waktu. Dan itu tanpa seizin kita, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan membentuk kita menjadi nyata di pemandangan Allah. Jadi marilah kita imani bahwa karya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah hidup manusia yang saat ini di dalam keadaan serba tidak pas. Tahu tidak pas? Ada yang kekurangan, ada yang banyak masalah, ada yang bertubi-tubi sakit, ada juga yang punya masalah yang terus menghimpit kita sehingga kita susah untuk bernapas. Bernapas tuh bukan gitu, saya bernapas untuk semuanya dalam pekerjaan, dalam hidup manusia, semuanya kita akan mengalami banyak masalah di situ. Makanya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja saat kita itu percaya. Ada satu nyanyian karena lagu ini nggak tahu di mana sih lagunya, saya tarik tidak ada. Jadi ada satu nyanyian yang mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, terus bila langit akan bergoncang, apa? Matahari tak bersinar lagi. Imani saudara, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar. Imani semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jadi kalau nyanyi biar bumi akan berlalu, itu bukan maksudnya kiamat, saudara. Bumi berlalu, ini bumi ini goncang loh, keuangan kita goncang, di rumah tangga kita goncang loh, itu bumi ini lagi goncang sekarang. Bahkan di sini dikatakan biar bulan tak percaya. Bulan itu kan lembut tuh, saudara. Bulan itu enggak pernah panas loh, matahari pun panas aku. Bulan itu lembut, indah. Itu loh Tuhan bilang di sini nyanyian, biar bulan tak bercahaya lagi. Berarti kan redup. Oleh redup apa yang kamu lihat? Gelap toh? Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan. Redup itu keuanganmu, keadaanmu, kondisi semakin parah. Kasarannya gitu. Enggak ada orang kritis sih antara hidup dan mati. Intinya kayak gitu. Tapi Tuhan juga katakan biar langit akan bergoncang sekalipun ini mau dihancur sekalipun. Goncang itu kan hancur toh. Hancur sekalipun, matahari tak bersinar sekalipun, bumi tersiulim. Dia bekerja atas hidup kita dan tidak pernah berubah. Makanya kita harus minta DNA kerajaan surga menjadi bagian kita. Amin. Jangan kita lupa bahwa kita ini miliknya Allah, saudara. Di seluruh dunia, Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Tapi Allah juga berhak atas hidupmu masing-masing. Dan dia bertanggung jawab. Kehidupanmu tidak diumbar. Justru ketika kamu tidak mampu dan kamu merasa kritis dan koma, tidak iso ambak, tidak iso apa, Nobel aku itu berkata ini awal mula. Bayangin, awal mula aku bekerja dalam hidupmu. Berarti bukaan hatimu. Iya, sembuh aku berserah kepadamu. Apapun yang Tuhan sudah berikan dikembalikan, saudara, yang hilang. Itu iman ono. Walaupun kamu aduh aku sudah tua. Ya toh. Saya kan juga sering gitu, ada satu kesaksian. Saya kemarin udah lama, seminggu, 2 minggu yang lalu, saya diundang oleh orang. Saya bilang berapa keluarga, 2 keluarga, ternyata itu ada 6 keluarga. Dan 1 keluarga ada 10, ada 8, dan tidak pernah 5. Jadi kalau dihitung dalam 1 hari gak cukup. Itu intinya gitu. Tapi saya kan tidak mampu. Kalau saya tidak mampu, saya stres dewek, karena mereka yang tidak di bagian konseling rada mondok kasarannya gitu ya, nggak mau. Akhirnya saya berdoa, Tuhan apa yang kau mau gitu.
Saya berserah padamu, apa yang kau mau. Tuhan atur semuanya. Tuhan udah buka semua kronologi, tidak apa-apa, biarin aja. Karena saya berserah. Coba kalau saya bingung hari itu, mungkin saya juga bingung sendiri, saudara. Karena besok ada ibadah. Jadi hal seperti itu sering kali terjadi dalam hidup manusia. Apa yang tidak terduga itu di hadapan kita. Begitu saya sudah tak serana sama Tuhan. Kita orangnya datang sendiri ke kota kita. Terus saya bilang, yaudah besok kamu mau ikut pelepasan, oke ya ikut pelepasan. Saya sudah tidak mau mikir, pokoknya yang penting Tuhan sudah tunjukkan ke saya juga kerjakan. Kalau tidak mampu, saya serahkan kembali kepada Tuhan. Kalau saya tidak gitu, saudara, pasti saya juga bingung, saudara. Pasti saya akan jadi orang bingung juga. Kenapa? Karena kok belum selesai kan gitu. Dalek saya mau, lah mau bilang 2 kok sekarang jadi berapa tuh? 8 ping piro tuh, itu lek mau hitung-hitungan. Sama, kita ini sudah memprogram hidup kita ini tepat waktu. Gara-gara si A, gara-gara si B, semuanya tersendat. Kasarannya gitu. Gara-gara kamu minum ini, gara-gara aku pakai tetes mata ini, sampai gitu sih. Ini keliru, ini bukan tetes mata. Untung aku tidak buta. Loh. Sebetulnya bukan karena tetes matanya. Karena Tuhan menguji hidupmu. Apakah kamu percaya bahwa aku besertamu? Ketika kamu ditetes salah itu apa yang kamu lakukan? Aku hanya berteriak sama Tuhan. Bagus, berarti imanmu berjalan. Sembuh tuh kamu. Iya, sekarang aku tidak buta. Loh, padahal itu loh, bukan obat mata itu. Salep. Loh, kan aneh itu, saudara. Jadi, iblis itu membuat kita tidak memiliki DNA kerajaan surga. Dia mau kamu kerajaan dunia. Doa apa kan tidak boleh-boleh, tapi kita tetap memiliki DNA di surga. Kenapa? Karena kamu adalah milik Allah. Amin. Kita harus berjuang, karena kalau kamu tidak berjuang, saudara, kamu akan mengalami banyak masalah. Allah itu dasar, dia akan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan rancangannya. Kalau Allah akan bertindak dalam hidup kita, saudara jangan takut. Semua yang diberikan pada kita itu tepat pada waktunya, bukan tepat pada pikiran kita. Oh, nanti ini pasti tepat, tidak bisa juga gitu, saudara. Menunggu itu tidak menyenangkan. Nah, ini kemarin kita kan lagi ada di luar kota. Ini jalan yang ini aja, ya, ini jalan ini jalannya lurus, aspalan bagus, yang satunya jalan, tapi kiri kanan banyak hutan. Jadi ya banyak rohnya gitu. Tapi saya enggak apa-apa, maksud saya ya sudah terbiasa seperti itu gitu. Begitu saya lihat jalan aspal yang lurus saja itu, saya enggak kuat, saudara. Kenapa? Karena itu aspal memang kelihatan lurus dan rapi ya, maksudnya enggak gerunjalan itu, enggak tanahnya enggak satunya tinggi enggak kayak enggak karu-karuan, ini lurus, betul-betul rapi. Tapi ada yang teriak-teriak. Aduh, mataku ada di sana, aduh gigiku di sana, aduh. Ternyata jalan itu, saudara, itu dulu itu hutan. Jadi sama orang ditebasi semua, tidak tahu caranya bagaimana. Setan-setan itu jadi masuk ke tempat aspal itu semua. Jadi saya jadi bukan takut, jadi nggak pas, saya tidak tenang. Dengar orang satu, dengar satu. Nah, kalau di dalam hutan tadi, yang gelombang tidak karuan tadi kan cuma kelihatan, oh ini daerah ini, wujudnya ini, daerahnya ini, wujudnya. Nah, ini enggak ya. Jalan yang rapi, lurus, baik, kita tidak gerunjal-gerunjal, malah teriak macam-macam. Pusing enggak, saudara? Saya hanya bilang, Ustaz, aku tahu Tuhan pasti buka saya 1 jam lebih, enggak, saya nyanyi terus nyanyi sebisanya, nyanyi kasih Tuhan, nyanyi, pokoknya nyanyi di dalam Tuhan, terus nyanyi terus saya sepanjang jalan. Karena teriak itu. Terus Tuhan bilang, sudah hambaku sebentar lagi sudah di tepi kota. Benar, di tepi kota sudah ada jalan yang lurus tadi itu. Lega saya, baru berhenti, saya setel lagu dan saya buat khotbah. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus memiliki
DNA kerajaan surga, kita harus mengalami banyak hal, di mana proses hidup itu tidak hanya sampai di sini. Kamu ini berjuang dan kamu harus kuat. Saya bukan asal ngomong, saya juga mengalami, itu tidak enak. Pasti luka, pasti sedih, pasti nangis. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia akan menuntun kita dalam perjalanan kita. Amin. Kekuatan yang Tuhan berikan itu indah pada waktunya. Ada satu nyanyian yang terkadang ku tak mengerti, itu apa ya nyanyian? Sini soalnya nggak ada semua di HP satunya. Kadang ku tak mengerti itu. Kata-kata itu juga bagus saudara. Kenapa? Karena Tuhan membawa kita menuju kemenangan dalam hidup kita. Nyanyian ini dengarkan ya. Mari. Tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagaimana tanah yang gelap. Benar. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna, saudara. Jejak Tuhan itu sungguh sempurna, saudara. Jadi tidak ada lawannya di seluruh dunia ini. Rencana Tuhan lebih sempurna. Maka itu jalani, jangan putus asa. Jalani, jangan juga menggerutu. Jalani tapi juga punya kemantepan ya. Seperti Daniel pada waktu mau dimasukkan ke dapur api, dia takut, tapi begitu sudah masuk, dia cuma hanya menyanyi-nyanyi. Urapan Allah terjadi, sehingga dia tidak mati dengan api. Siapa lagi saudara? Siapa lagi? Yusuf ditinggal, dibuang sama saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf tetap menjadi seorang raja. Maka itu bersyukurlah kamu, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kamu. Amin. Kita jalani saudara. Paulus, dia cinta Tuhan tapi sakit-sakitan saudara. Sakit-sakitan. Bukan sehat loh Paulus itu. Tapi dia sudah bisa menulis kitab Korintus luar biasa. Bukan kekuatan kegagahan aku, tetapi roh Allah bekerja dalam hidupku. Maka itu kita harus imani bahwa DNA kerajaan surga harus menjadi bagian kita. Amin. Kita harus tahan uji dan mengalir apapun yang terjadi. Mungkin keuangan kita sudah tidak cukup, tapi kita harus percaya Tuhan banyak cara, saudara. Amin. Kalau Tuhan pasti memberikan jalan pada si A kepada si B, Tuhan juga memberi jalan pada kalian semua. Amin. Jadi mari kita imani jalur Tuhan ada di pihak kita. Loh, kenapa aku kok ngalami gini? Suamiku sakit, anakku sakit, Duma dalam haulim. Itu adalah tantangan hidupmu. Awal mula aku bekerja ketika kamu yakin. Amin. Diimani saudara, karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Ya, ingat dalam firman Tuhan saudara bahwa roh Tuhan akan ada padanya, yaitu roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, takut akan Tuhan. Itu disimpan dalam roh hatimu. Supaya apa? Hikmat Tuhan itu membuka kronologimu, pengertianmu di masa depan. Bahkan nasihat itu akan kamu terima dengan apa adanya. Sehingga kamu menjadi, kalau laki-laki menjadi power perkasaan dalam ketuhanan. Kalau perempuan juga jadi power keperkasaan di dalam kehidupanmu sebagai perempuan. Imani karena pengenalan Allah adalah takut akan Allah. Paham saudara? Takut itu nurut ya. Apa yang diperintahkan Tuhan itu nurut. Itulah firman Tuhan. Kita imani bahwa hari ini kita harus bersukaria, memuji-muji Tuhan walaupun kita banyak masalah yang terjadi. Mari kita menari memuji Tuhan bersama dengan Dia ya. Mari kita imani, kita masuk ke ruang Maha Kudus dulu, karena firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 11:1 sampai dengan 16 ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita.